mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Hana Lestari sebagai tutor online Anda pada mata kuliah PEBI 4223, yaitu Pendidikan Lingkungan Hidup. Nah, pada sesi kedua ini kita akan membahas terkait apa sih itu ekologi, kemudian penduduk, sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan. Nah, materi kali ini akan kita mulai dengan video ekologi manusia yang harus kalian tonton ya di bawah video ini. Nah, kita tahu ekologi itu adalah salah satu cabang ilmu biologi ya, yang mendasari atau yang mempelajari bagaimana hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Nah, berarti manusia itu sendiri yang terdiri dari populasi, komunitas, kemudian berinteraksi dengan makhluk hidup sehingga membentuk ekosistem hingga menjadi satu biosfer. Umumnya, ekologi diartikan sebagai ilmu tentang keseluruhan dari hubungan organisme, termasuk manusia dengan lingkungannya. Untuk itu, maka konsep-konsep yang mendasari pengetahuan lingkungan perlu untuk kita pahami. Selain konsep-konsep esensial ekologi seperti populasi, komunitas, ekosistem, aliran energi, dan materi dalam satu ekosistem itu akan membentuk saling keterkaitan antara komponen-komponen pembentuk lingkungan dan merupakan salah satu dari pemahaman untuk kita memahami terkait lingkungan hidup. Jika dipahami bahwa perubahan adalah salah satu komponen yang dapat mengubah komponen lain, di mana dapat menentukan kelangsungan hidup organisme termasuk kita, manusia, maka kita akan lebih berhati-hati dan bijaksana dalam memanfaatkan lingkungan hidup. Baiklah, ekologi itu sangat erat kaitannya dengan aliran energi. Kita sudah membahas sedikit ya terkait apa itu energi. Dan energi yang akan kita gunakan itu akan berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Karena energi yang ada di alam jumlahnya itu tertentu, jumlahnya itu tetap dan tidak berubah. Sesuai dengan hukum termodinamika 1 yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dihancurkan, tetapi hanya mengalami perubahan ataupun bertransformasi. Baiklah, di sini kita bisa mengambil benang merah bahwa di lingkungan alam sekitar kita mendapatkan berbagai fenomena kehidupan yang dalam aktivitasnya itu membutuhkan energi. Di mana energi adalah sumber utama makhluk hidup untuk melakukan aktivitas. Energi bisa kita dapatkan dari sumber daya alam yang ada, dari lingkungan yang ada, sehingga energi tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, pada sesi ini kita akan membahas energi secara mendalam. Diharapkan Anda mampu memahami apa itu materi dan apa itu energi dalam kehidupan, bagaimana keterkaitan energi dengan konservasi materi, bagaimana hukum konservasi materi, bagaimana hukum energi yang ada di dunia ini, dan bagaimana energi dan sumber daya alam itu kita manfaatkan secara optimal. Nah, ini pun ada keterkaitannya dengan sumber daya alam lainnya, yaitu air ya. Karena air merupakan salah satu sumber energi. Maka pada sesi ini Anda diharapkan untuk mempelajari kebutuhan air dalam kehidupan organisme, kebutuhan air dalam kehidupan manusia, kondisi sumber daya air dan kaitannya dengan siklus air yang nanti mempengaruhi dari ekologi itu sendiri. Dan terakhir, Anda mampu mempelajari bagaimana perubahan kualitas air akibat pencemaran atau akibat kerusakan lingkungan. Karena kita tadi membahas ekologi adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Maka lingkungan yang akan kita jaga itu akan merespon positif terhadap kebutuhan manusia itu sendiri, di mana tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya yang ada. Maka, saudara mahasiswa, pada sesi ini Anda diharapkan lebih lagi membaca modul ajar PEBI 4223 pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup untuk mengetahui
apa itu ekologi, keterkaitannya dengan materi, keterkaitannya dengan energi, serta keterkaitannya dengan sumber daya alam. Nah, kalau misalkan Anda memahami itu semua, Anda akan paham bagaimana cara kita menjaga lingkungan ini. Karena lingkungan saling keterkaitan dengan kehidupan makhluk hidup. Kalau lingkungan rusak, maka kehidupan manusia, kehidupan makhluk hidup akan terancam. Nah, disinilah perlunya yang namanya konservasi alam atau konservasi dari materi itu sendiri. Nah, baiklah, pada sesi ini juga saya akan memberikan pertanyaan dalam bentuk diskusi. Saya harap Anda lebih semangat lagi untuk mengerjakan diskusinya. Ingat, jawaban diskusi itu tidak perlu panjang kali lebar, tidak perlu sangat-sangat umum, tapi yang dibutuhkan adalah jawaban yang kena terhadap pertanyaan yang ada di diskusi tersebut. Nah, teman-teman juga bisa saling menimbal balik jawaban diskusi dari temannya, karena keaktifan teman-teman itu kami lihat dan kami nilai menjadi satu hal yang baik, di mana kita akan membangun culture diskusi yang aktif. Nah, dan terakhir, jangan sampai jawaban Anda itu plagiasi dengan teman Anda tanpa mencantumkan sumber referensi yang tepat dan juga hanya mengcopy paste dari sumber tertentu tapi tidak menyebutkan sumber aslinya. Harus benar-benar buah pemikiran dari Anda. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Semoga kita bertemu lagi pada sesi-sesi berikutnya.